Selamat bertemu kembali. Puji nama Tuhan, begitu banyak tangan yang dilambaikan menandakan kasih Tuhan menyertai kita semua. Amin. 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 Saya yakin gak ada yang dengar, tapi saya percaya di amin ya. Amin, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali bersama segenap jemaat GBI Ibu Raya. Dan saya mengucapkan juga selamat datang mungkin kalau ada yang baru bergabung. Dan kalau boleh pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semua, kita dalam penyertaan Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat dan sudah layak dan sepantasnya pada pagi hari ini bersama segenap jemaat GBI Ibu Raya kita mau kembali, kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Maka sebelum kita akan mengadakan perjamuan kudus ini, kita mau membawa sukacita kita kepada Tuhan. Kita mau bawa syukur kita kepada Tuhan. Mari Ibu Bapak sekalian, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau bawa syukur kita ke dalam kehadiran Tuhan. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tak henti kami panjatkan syukur kami ke dalam hadirat-Mu. Karena begitu banyak kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Terlebih pada 1 minggu terakhir ini yang boleh kami lalui tanpa satu kekurangan apapun. Suka duka yang boleh kami lalui di sepanjang minggu ini, kami percaya Engkau izinkan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena Engkau Bapa yang begitu baik, Engkau Allah yang menyertai setiap kesempatan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pagi hari ini Tuhan kami membawa rasa syukur kami ke dalam hadirat. Karena kami percaya Tuhan, setiap langkah hidup kami Kau sertai, dan itu semua karena berkat kemurahan. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin menaikkan pujian syukur kami ke dalam hadirat. Karena berkat kemurahan itulah yang membawa kami untuk senantiasa boleh membawa syukur kami ke dalam hadirat. Engkau sangat baik, teramat baik.
kemurahan-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita naikkan syukur kita dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu menyertai di setiap seni kami. Hanya syukur yang kami naikkan. Terima kasih Yesus, Engkau begitu baik. Engkau Tuhan yang menyertai. Hanya syukur kami naikkan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Kasih setia-Mu tiada pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih. Oh, terima kasih. Kasih setia-Mu dan menyertai. Kami angkat syukur kami. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang tak pernah kami bisa balaskan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Benar Tuhan, karena kemurahan-Mu lah kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan pagi hari ini. Syukur dan terima kasih Tuhan yang hanya kami bisa panjatkan ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari beri sorak-sorai untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Amin. Baik Ibu Bapak yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, kita kembali karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kita percaya sampai dengan saat ini penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Oleh karenanya kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau katakan kalau Allah itu begitu baik di dalam setiap kesempatan hidup kita. Amin. Bapak Ibu boleh memuji Tuhan, boleh bertepuk tangan, bergoyang-goyang juga boleh. Mari kita sama-sama kita mau memuji Tuhan. Karena Allah itu baik, Dia sungguh baik bagi kita semua. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebahagiaan.
Telah tiba saatnya juga kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dengan apa? Dengan salah satunya ya pada pagi hari ini kita boleh bersekutu kembali. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan senantiasa. Kita bisa membawa segala syukur kita. Karena ketika kebaikan Allah, maka berkat sukacita yang dari Tuhan boleh dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saat kita mau terus memuji Tuhan, karena Dialah Allah yang sungguh baik. Dia sumber kekuatan kita. Terpujilah Tuhan. Kita mau senantiasa memuji Tuhan di dalam setiap kesempatan kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami mengatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hari kami mengatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk, sekali lagi katakan, Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, jadi hangat ya, mendung-mendung begini ya. Kita hangat karena kita bersuka cita, karena kita memuji Tuhan. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya saya mau mengajak Ibu Bapak sekalian, kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau tenangkan hati kita sejenak. Kita mau mengarahkan pikiran kita hanya kepada Tuhan, hanya kepada Yesus. Dia sumber keselamatan, Dia air sumber kehidupan di dalam setiap langkah hidup kita. Mari Bapak Ibu kita tenangkan hati kita dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam
senantiasa menjadi anak-anak yang sungguh taat kepada-Mu Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebelum kami mengadakan perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam ke dalam hadirat-Mu. Kami mohon layakan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kiranya kami sungguh boleh layak dan pantas masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, dengan kerendahan hati setiap kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran Tuhan. Karena hanya Roh-Mu yang memampukan kami Tuhan. Hanya dengan Roh-Mu Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk jamaah-Mu Tuhan. Kami mau berserah penuh Tuhan di hadirat-Mu. Biarlah Kau ambil Tuhan, ambil alih seluruh hidup kami ini Tuhan. Kami ingin bersujud di altar-Mu. Kami ingin mendekati hati kami Tuhan di hadirat-Mu. Izinkan kami Tuhan, kami menaikkan pujian ini Tuhan, untuk menghantarkan kami ke dalam hadirat-Mu. Roh-Mu yang kudus Tuhan. Roh-Mu yang hidup mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Sekali lagi katakan Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Mari angkat tangan, katakan buka hati, ku jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Benar Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Roh yang kudus pulihkanku, hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Buka hati, ku jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Dengan tangan terangkat Tuhan, kami buka hati kami Tuhan untuk jamaah-Mu. Di altar-Mu Tuhan kami menyembah-Mu. Buka hati. Mari Allah Roh Kudus jamah setiap kami Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Ditinggikan Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kaulah Rajaku, Rajaku.
Di dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Di dalam hadirat-Mu ada kedamaian dan sukacita. Sabda Tuhan. Iya la ya la la sina ya la la. Oh ya la 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 la. Oh ya la la la. Dibuka hati kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, satu dua orang berkumpul di dalam nama Engkau hadir bersama kami. Terlebih bersama GBI Jemaat Tugu Raya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Iya narasi ya. Oh kami rasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami, jamalah kami Tuhan. Kau Allah yang baik, Allah yang menyempurnakan, Allah yang menyembuhkan. Oh ya la la. Oh ya la la. Oh Yesus Tuhan, Kau air kehidupan, Gembala yang baik. Kau baringkan kami di padang yang hijau. Kau batukan guru, kami mau menyembah. Iya, kami bermazmur bagimu. Kau gunung batuku dan keselamatanku. Iya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk lawatan-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, Kau boleh melawat kami, Kau boleh menjamah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada ketenangan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu juga Tuhan, Kau lepaskan Tuhan ikatan-ikatan yang terikat di dalam hidup kami Tuhan. Iya narasi. Biarlah jamaah-Mu Tuhan boleh tercurah bagi setiap kami Tuhan, segenap GBI, Jemaat GBI Tugu Raya Tuhan. Biarlah berkat sukacita senantiasa boleh mengalir di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oh ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh menyembah-Mu Tuhan, biarlah Tuhan penyembahan ini menjadi penyembahan Tuhan yang terbaik. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ya Allah. Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami mau duduk tenang. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan, kami akan mengikuti perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami akan membuka hati kami lebar-lebar Tuhan. Penuhi setiap bejana hati kami Tuhan dengan taburan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Ogi Pramanta Tuhan. Biarlah melalui pengajaran dan firman-Nya Tuhan, firman-Mu boleh bertanam di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, firman yang telah tertabur tidak akan sia-sia, melainkan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, boleh menjadi pegangan dan kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas hamba-Mu Bapak Pendeta Ogi Pramanta Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau telah memberkati dan mengurapinya terlebih dahulu Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari bibir dan perkataannya Tuhan sungguh boleh memberkati kami dan sungguh boleh menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan syukur kami Tuhan. Doa yang sederhana Tuhan, yang jauh dari sempurna Tuhan. Hanya kami panjatkan melalui tangan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus,
Dia hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, puji Tuhan, akhirnya pada kesempatan ini kita boleh kembali bersama-sama bergabung dalam acara ibadah online GBI Tujuh Raya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Inilah kasih, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka harus kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini, bagaimana tema firman Tuhan yang saya sampaikan, yaitu belajar memiliki kasih Kristus. Belajar memiliki kasih Kristus, saudara-saudara, berarti kita harus sungguh-sungguh memiliki ketekunan. Dan namanya belajar tentu butuh proses, saudara-saudara. Apakah kita bisa berhasil ketika kita belajar? Tentu bisa ketika kita sungguh-sungguh tekun. Ketika kita melalui proses-proses yang kita hadapi, maka kita akan menjadi orang-orang yang dapat memahami, saudara-saudara, tentang kasih Kristus itu, dan sekaligus kita bisa memilikinya. Nah, di sini dibutuhkan proses dan tentu saja ketekunan, saudara-saudara. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu lebih dahulu tentang kasih itu. Ya, di sini dikatakan, saudara-saudara, kasih itu merupakan suatu perbuatan baik yang tidak menghendaki balasan. Kalau saudara baca tadi di dalam ayat yang ke-10, kalau saya ulangi lagi di sini pembacaannya demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kasih itu adalah kasih yang tidak menghendaki balasan, atau dengan kata lain, rela berkorban. Kalau kasih masih mengingini pembalasan, saudara-saudara, saya kira kasih itu kasih yang tidak ada isinya, saudara-saudara, ya. Tapi kasih adalah sesuatu perbuatan baik yang tidak membutuhkan balasan dari orang yang kita kasihi. Artinya kita rela berkorban. Itu, saudara-saudara, tentang kasih yang harus kita ketahui. Juga yang kedua, kasih juga adalah sesuatu yang dapat dibagikan, apa yang sudah kita peroleh. Jadi kasih yang sudah kita peroleh, saudara-saudara, itu dapat kita bagikan kepada orang lain. Nah, kalau kita memiliki kasih, saudara-saudara, dari Tuhan, berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, maka itu yang harus kita berikan juga kepada orang lain. Jadi dalam arti kata bukan saja kita yang diberkati, tetapi orang lain juga diberkati, saudara-saudara, ya. Dan hendaklah di sini dengan kata lain kita juga harus murah hati. Sebagaimana di dalam 1 Korintus, kalau kita baca di sana, saudara-saudara, 1 Korintus pasal yang ke-13 dikatakan demikian. Ayat 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4 sampai seterusnya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak
sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat yang 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kasih itu demikian, saudara-saudara. Jadi kita harus tahu dulu kasih itu, ya. Kalau kita tahu kasih itu dan kita mau belajar, sekali lagi memang butuh proses. Tetapi saya percaya kalau kita dengan tekun, kita rindu untuk memiliki kasih itu, kasih Kristus itu, kasih Allah Bapa kita di sorga, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, pasti kita akan dapat memilikinya. Nah, oleh karenanya bersama-sama pada kesempatan ini mari kita mau saudara-saudara menjadi orang-orang yang sungguh, ya, memiliki kerinduan untuk bisa memiliki kasih Kristus itu. Nah, bagaimana kita bisa memiliki? Pertanyaannya demikian, yaitu saudara-saudara, jika Allah ada di dalam kita. Jawabannya demikian, saudara-saudara. Jadi ketika kita memiliki kasih Kristus, maka harus ada di dalam diri kita, yaitu apa? Kristus. Tuhan itu sendiri yang harus berada di dalam hidup kita. Allah yang harus memimpin kita, saudara-saudara. Ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, berarti kita harus mengasihi. Orang yang memiliki kasih, bagaimana caranya kita memiliki kasih? Yaitu kita harus saling mengasihi. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, saat ini kan susah sekali untuk kita bisa saling mengasihi. Kalaupun kita mengasihi, kadang-kadang kita selalu, saudara-saudara, ya, ada motivasi-motivasi lain, ya. Kalau kita mau mengasihi supaya dia juga mengasihi kita. Kalau kita memberi supaya dia juga boleh memberi kepada kita. Kan begitu, saudara-saudara. Nah, kasih yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, kasih Kristus adalah kasih yang tidak memiliki sesuatu balasan, ya. Jadi kasih yang sungguh-sungguh adalah kasih yang tidak membutuhkan balasan dari siapapun juga. Nah, ini sekali lagi butuh belajar. Haleluya. Nah, butuh belajar berarti juga harus tekun. Ya, saudara-saudara, nah bagaimana bisa enggak kita memiliki kasih Kristus itu? Ya tentu bisa, saudara-saudara, kalau kita tekun dan kita tetap bersama-sama di dalam Tuhan, pasti kita bisa memiliki kasih itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan kepada kita sekalian, hidup ini, saudara-saudara, harus dilandasi dengan kasih. Saudara sadar atau tidak, kita ini sebetulnya ada karena kasih, saudara-saudara. Semasa kita lahir datang ke dunia ini, saudara dan saya hidup saat ini itu juga karena kasih. Tentu kasih dari orang tua yang melahirkan kita, hidup sampai kita sekarang sudah dewasa, sampai kita sekarang sudah menjadi orang-orang yang cukup umur, itu melalui kasih. Apatah lagi Tuhan, saudara-saudara, ya. Dia mengasihi kita, bukan sekedar mengasihi kita dengan dengan pemeliharaannya saja, tetapi juga Tuhan mengasihi kita dengan memperhatikan kehidupan kita sehari-hari, supaya kehidupan kita sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang benar, saudara-saudara, ya. Kehidupan yang sungguh-sungguh menghargai untuk kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena ciri kasih Kristus adalah saling mengasihi, sebagaimana kita baca dalam 1 Korintus pasal 13 tadi, saudara-saudara. Ada pengorbanan, ada kasih, ada kesabaran, saudara-saudara, yang harus kita miliki dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita memiliki kasih? Kita harus berada di dalam Tuhan. Kita harus berada di dalam anugerah Tuhan, kita harus berada di dalam Dia, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita demikian, maka kita akan memperoleh hidup. Jadi kasih itu akan menghidupkan kita, saudara-saudara. Ya, kalau saya
saudara-saudara hidup saat ini, kita semua hidup. Saudara-saudara, belum tentu kita sebetulnya menjadi orang yang hidup, ya. Hidup secara rohani itu betul-betul yang harus kita butuhkan dalam hidup kita. Bukan hanya kita sekedar hidup saja, tetapi Tuhan menginginkan kita supaya kita hidup yang sebenarnya. Kalau saudara baca, kita lihat di dalam Roma, katakan demikian, Roma pasal yang ke-6, firman Tuhan demikian, ayat yang ke-23. Sebagai sebuah sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berarti hidup kita adalah hidup yang sungguh-sungguh, hidup yang benar-benar berada di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita hidup, saudara-saudara? Bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang sungguh-sungguh punya dua pengertian. Yang pertama, hidup secara kualitas. Nah, hidup secara kualitas, saudara-saudara, adalah hidup yang sungguh-sungguh benar, menjadi orang yang hidup yang menghargai orang lain, ya. Hidup yang mengasihi satu dengan yang lain. Hidup yang sungguh-sungguh saling menghargai, tidak mudah membenci orang lain, bahkan tidak boleh membenci orang lain, ya. Itu hidup yang berkualitas. Kemudian ada lagi hidup yang lain, hidup kekekalan. Nah, hidup kekekalan ini adalah, saudara-saudara, yang akan membawa kita nanti kepada kekekalan yang sungguh-sungguh, kekekalan yang ada di dalam Tuhan. Jadi kehidupan ini adalah kehidupan yang berkualitas dan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal tentunya Tuhan sediakan bagi kita ketika Tuhan panggil pulang kita, saudara-saudara. Kita akan memiliki hidup yang kekal. Nah, dengan demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mau belajar untuk kita memiliki kasih Kristus. Dan untuk kita bisa memiliki kasih Kristus, maka kenalilah kasihnya itu bagaimana, ya. Kasihnya sebagaimana yang saya katakan tadi, saudara-saudara, kita harus betul-betul berada di dalam Tuhan. Yaitu apa? Yaitu kasih yang tidak membutuhkan balasan. Kasih yang tidak sungguh-sungguh menghendaki balasan, artinya kasih yang rela berkorban. Kemudian dapat membagikan apa yang sudah kita peroleh dari kasih itu. Mari saudara-saudara, kita mau membagikan kasih Tuhan kepada setiap orang, kepada sesama kita. Dengan arti kata berarti kita harus berkorban. Sebagaimana Yesus sudah berkorban bagi kita sekalian di kayu salib, maka kita juga harus berkorban, saudara-saudara. Dengan keberadaan kita berkorban, kita memberi, bukan tunggu kita sungguh-sungguh memiliki kekayaan, sungguh-sungguh kita memiliki uang banyak, oh tidak. Uang seberapapun yang kita miliki, kita bisa kok berkorban, saudara-saudara. Apapun di dalam segala keterbatasan kita, kita bisa berkorban, saudara-saudara. Sebagaimana seorang janda miskin, dia bisa berkorban, ya saudara-saudara, tentu dengan keberadaannya. Ya, kalau kita baca di dalam Injil Matius, di sana seorang janda yang memberikan hanya 2 peser duit, saudara-saudara. Tapi toh Tuhan berkenan kepada janda itu, janda miskin itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita miliki sikap-sikap yang demikian. Jadi bagaimana cara kita memiliki tadi? Yaitu kita harus berada di dalam Tuhan. Maka kita akan memperoleh, ya, berkat-berkat Tuhan. Yaitu apa? Kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Kasih Kristus itu menjadi bagian di dalam hidup kita, saudara-saudara. Nah, bagian itulah yang membawa kita, saudara-saudara, memiliki kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sungguh-sungguh berkualitas dan kehidupan yang kekal. 2 kehidupan saat ini, saudara-saudara, yang harus kita miliki dalam hidup kita. Hidup yang berkualitas ketika kita masih ada di dunia ini, dapat membagikan sesuatu yang baik bagi orang lain. Dan hidup yang kekal,
berarti kita akan memiliki jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara. Puji Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama kita masuk di dalam persekutuan yang indah bersama dengan tubuh dan darah Kristus, untuk mengingat apa, saudara-saudara? Mengingat akan kasih Tuhan dan pengorbanannya di kayu salib. Nah, olehnya saudara-saudara, mari bersama-sama pada kesempatan ini kita masuk di dalam perjamuan kudus. Saya persilakan bagi setiap kita sekalian siapkan roti dan anggur atau apa saja sebagai penggantinya. Kita bersama-sama memasuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Sambil nyanyikan satu pujian. Haleluya, haleluya. Darahmu Yesus sucikan aku. Kita nyanyikan. Atau ya. Kita tundukkan kepala. Sebentar kita mau masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Saudara-saudara, sebelum kita terima perjamuan kudus ini, kita bereskan kehidupan kita. Jangan ada kebencian di antara kita. Suami istri harus saling mengasihi. Saudara-saudara semua harus saling mengasihi. Tidak ada, saudara-saudara, kebencian yang bisa menghambat berkat Tuhan. Karena sebentar kita masuk di dalam persekutuan. Nah, olehnya kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh kasih. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi kepada setiap orang. Haleluya. Siapkan roti dan anggur, saudara-saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Pegang roti dengan tangan kanan saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Inilah Tuhan pernyataan kami kepadamu. Kami mau, kami rindu Tuhan untuk memiliki kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pegang cawan anggur dengan tangan kanan saudara. Merupakan darah Kristus yang dicurahkan untuk penebusan dan pengampunan segala dosa kita. Dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih.
saya minta kesediaan Bapak Rudi Kuswanto untuk berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kita nyanyikan sekali lagi pujian. Dan saya persilakan Bapak Rudi Kuswanto untuk berdoa. Jawab firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kasih jiwa kami pada percaya akan firman-Mu yang telah kami terima mengubah hidup kami menjadi baru, memberikan penyuluhan, menjadikan rema dalam hidup kami. Kami dapat berubah menjadi orang yang sabar, rendah hati, tulus dengan ikhlas, mengasihi satu dengan yang lain. Dan kami bersyukur juga Tuhan atas perjamuan suci yang saat ini kami terima. Kami percaya segala sakit penyakit di dalam tubuh, jiwa, roh, pikiran, darah, memori, otak kami sudah Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur Tuhan Yesus. Melalui darah perjamuan suci, melalui roti sebagai tubuh Kristus dan sebagai darah Kristus telah menyembuhkan semua sakit penyakit kami. Bukan dari rasa ketakutan, kekhawatiran yang ada di dalam hati, jiwa, roh, pikiran kami yang saat ini Tuhan melanda seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Takut akan kuasa virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan patahkan virus corona. Ikat, cabut, campakkan ke dasar tubir laut Tuhan. Supaya kami semua mendapat pemulihan yang baru. Dan kami dijadikan orang-orang yang setia, taat. Hari lepas hari lebih setia dan taat mengasihi-Mu Tuhan. Mengandalkan Tuhan dari segala perkara. Dan kami percaya atas semua yang Kau perbuat lakukan. Semua yang terbaik dan indah pada waktunya Tuhan lakukan. Bapak, terima kasih. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi Engkau, Tuhan, jiwa kami di tempat maha tinggi, tempat maha kudus, tinggal tetap kekal selamanya, yang selalu mendengar doa kami selalu Tuhan, dan mengabulkannya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memuji, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan bersyukur padamu. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Rudi Kuswanto. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan dan pelayanan perjamuan kudus. Kita sungguh percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh mau belajar untuk memiliki kasih Kristus, pasti kita bisa lakukan, pasti kita dapat miliki. Ketika kita betul-betul berada di dalam sikap hati yang rindu pada Tuhan dan terus tekun belajar untuk bisa memperoleh kasih Kristus dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, terima kasih. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya kita masih mengadakan ibadah online setiap hari Minggu jam 11 siang seperti yang saat ini kita sama-sama lakukan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, diminta kesediaan bagi kita semua supaya ketika kita mendengarkan acara ibadah, saudara-saudara, mic dimatikan dan supaya suara lebih jelas lagi tertangkap kepada semua saudara-saudara yang bergabung ya. Dan kalau saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan atau untuk memberikan apa gitu, saudara respon, maka saudara bisa membuka mic saudara dan saudara bisa sampaikan sehingga suara kita lebih jelas lagi. Saya tidak tahu saat ini hasilnya bagaimana, tetapi lewat YouTube kemarin, saudara-saudara, minggu kemarin waktu
Bapak Pendeta Ari Broto, ya suara sih boleh cukup diterima dengan jelas di dalam pelayanan lewat YouTube. Saya tidak tahu pelayanan lewat ibadah online lewat Zoom saat ini apakah bisa diterima dengan jelas atau tidak. Saya masih belum mendapat masukan atau mendapat laporan dari saudara-saudara. Ya, saya harapkan saat ini suara saya dan suara saudara-saudara semua juga bisa ada ketika saudara memang sedang merespon, ya. Puji Tuhan. Dan juga buat nanti dibuat di YouTube juga bisa, saudara-saudara dapat kita terima dengan baik, suaranya juga jelas. Sebab kalau suaranya tidak jelas untuk masuk di YouTube, saudara-saudara kurang enak rasanya, ya. Olehnya kita mau berusaha sedemikian rupa supaya setiap acara kita bisa follow di YouTube dan kita bisa saksikan kembali bersama-sama lewat YouTube. Puji Tuhan. Iya, dan saudara-saudara kalau memang dimuat di YouTube, saudara bisa like, ya, saudara-saudara, ya, dan subscribe, ya, gitu, subscribe. Puji Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita memperoleh follower yang lebih banyak lagi, lebih baik, gitu, saudara-saudara. Puji Tuhan, ya. Terima kasih buat semua yang sudah boleh hadir saat ini. Ya, saya ada lagu baru, saudara-saudara, sebetulnya. Lagu ini menyerempet soal ini Imlek, saudara-saudara, ya. Lagunya ya cukup baik sih. Saya nggak bisa, ya, bisa nggak nih di minggu depan, saudara-saudara, minggu depan jadi bisa ada bisa dirilis, ya. Iya, haleluya, bisa dirilis. Kalau sekarang kita nggak bisa, ya, bisa saya nyanyi sendiri, ya. Minggu depan, ya, puji Tuhan. Nanti minggu depan aja, saudara-saudara, ya. Ada lagu ciptaan baru, lagu Mandarin, menjelang Imlek ini, saudara-saudara, ya, puji Tuhan, ada lagu ciptaan saya yang terbaru, ya. Nanti ada di YouTube juga, ya, buat kita semua kamu menikmati, dan kita percaya kita semua akan diberkati lewat lagu pujian ini nanti, ya, puji Tuhan. Nah, mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita. Kembali kita mengangkat satu pujian. Terima kasih Yesusku buat kebaikanmu. Dan nanti saya minta kesediaan Bapak Pendeta Ari Broto memimpin doa penutup dan doa berkat. Kita angkat pujian. Terima kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu atas terselenggaranya ibadah pada saat ini, di mana kami boleh duduk bawah kakimu, bersujud kepadamu, dan menyembah serta memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami terima, yang telah disampaikan oleh hambamu Bapak Pendeta Augie Pramanta. Kau memberkati Bapak Pendeta Augie Pramanta, ya Tuhan. Kau juga memberkati keluarganya. Kau memberkati setiap kami yang saat ini ada hadir
beribadah melalui ibadah Zoom pada saat ini. Kami mau serahkan, hamba mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam pemeliharaanmu, ke dalam campur tangan-Mu, ke dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau memberkati gereja-gereja Tuhan juga seluruh umat-Mu. Kau memberkati, Engkau melindungi. Bangsa dan negara ini, juga pemerintahan di negeri ini, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, arahkan mata hati Bapak Ibu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, pemeliharaan, serta berkat-berkat dari Tuhan Yesus terus melimpah atas kehidupan kita, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita senantiasa hingga Tuhan menjemput. Amin. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Haleluya Pak Pendeta Hadi Broto. Terima kasih saudara-saudara sudah boleh bergabung bersama kita semua hadir. Kita percaya kita diberkati Tuhan. Haleluya. Ada pengumuman apa lagi? Iya. Terima kasih sekali lagi saudara-saudara, jangan lupa kita akan ketemu lagi pada hari Minggu depan. Sementara kita masih belum berbakti di gereja saat ini karena semakin hari semakin bertambah jumlah yang positif. Tapi ada kabar berita yang baik saudara-saudara bahwa Pak Ogan sudah boleh berangsur pulih, ya, dia sudah boleh kembali sehat, bisa bereaksi saudara-saudara, dan terima kasih atas dukungan doa Bapak Ibu saudara-saudara. Ogan saat ini telah dipulihkan dan kesembuhannya sudah lebih baik lagi, ya puji Tuhan. Kita doakan terus saudara-saudara buat pemulihannya. Kemudian olehnya saat ini mari saudara kita harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Kita jaga jarak, pakai masker, tentunya sering cuci tangan, ya. Diusahakan supaya kita jangan berkumpul. Diusahakan kalau tidak perlu-perlu banget saudara-saudara, sebab saat-saat ini memang zona di Jakarta ini masih zona merah dan mungkin sudah hitam barangkali, nggak tahu ya. Dan olehnya mari kita semua jaga kesehatan kita supaya kita semua boleh berada di dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas dengan baik, ya saudara-saudara. Dan kita saling menjaga, saling melindungi semua keluarga, ya. Kita jaga betul-betul supaya jangan ada di antara kita yang terpapar COVID, kemudian saudara-saudara kita yang lain juga, keluarga kita akan terkena dampaknya. Kita jaga, dan saya juga tentu saudara-saudara waktu Pak Ogan sakit, saya melalui video call, ya. Jadi nggak boleh besuk waktu itu, ya. Masing-masing nonton di rumah, ya, keadaan Pak Ogan waktu itu. Jadi sama sekali nggak bisa besuk. Ya puji Tuhan saudara-saudara. Saya pikir-pikir bagaimana kalau sampai lewat, aduh saudara-saudara, mungkin saya juga nggak bisa ikut ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih pelihara. Rupanya ada rencana yang baik supaya Ogan dapat bersaksi lebih baik lagi dalam pengalamannya, dalam acara-acara yang diadakannya. Tentunya nanti saudara-saudara Pak Ogan dapat menyaksikan kebesaran Tuhan, ya. Dan olehnya kita jaga jarak supaya kita jangan sampai positif, sebab kalau kita positif, kita berada di rumah sakit, jangan harap saudara-saudara bisa besuk, jangan harap kita bisa bertemu dengan yang lain. Semua keluarga juga nggak boleh besuk saudara-saudara, ya. Semua harus berada di rumah, dan video call juga itu yang adakannya adalah susternya di sana saudara-saudara, yang mengambil inisiatif untuk dibagikan kepada keluarga. Nah, itu ya, jadi walaupun Pak Ogan ada dalam keadaan sakit, saya juga nggak tahu keadaannya bagaimana selain lihat di video call itu, lewat video call, ya. Puji Tuhan sih lewat tayangan atau pemberitahuan bahwa Pak Ogan sudah boleh pulih kembali, sudah berangsur-angsur pulih, dan kesembuhan sudah boleh terlihat saudara-saudara. Nah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa, dan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu saudara-saudara di dalam doa-doa yang saudara naikkan pada Tuhan buat kesembuhan Pak Ogan. Puji Tuhan. Nah, Tuhan memberkati kita. Selamat siang. Sekarang sudah jam 12 tepat.
Sekarang kita mau berakhir. Sampai ketemu pada minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Salam sehat selalu. Haleluya. Tuhan memberkati.